Agustus 1945, bom atom Little Boy dijatuhin sekutu di Hiroshima. Tanggal 9 Agustus, 3 hari kemudian, giliran bom atom Fat Man yang menghancurkan Nagasaki. Bersama dengan itu, lenyaplah sudah nyawa 100 hingga 200 ribu penduduk Jepang. Tanggal 14 Agustus, Jepang pun menyerah kepada sekutu di atas kapal Amerika Missouri. Lalu tanggal 17 Agustus, kita pun meraih kemerdekaan. Yeay! Tapi kita nggak akan bahas Indonesia sekarang, gigs. Kita bakalan ngebahas Kekaisaran Jepang. Kenapa sih sekutu sampai harus ngejatuhin bom atom di Jepang di Perang Dunia Kedua? Jerman aja yang sebegitu antagonisnya nggak sampai di bom atom. Oke, sekarang kita akan bahas Kekaisaran Jepang, sekuat apa mereka, sehebat apa mereka di Perang Dunia Kedua, sampai bikin negara barat ketar-ketir dan kelimpungan. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Era restorasi Meiji. Sebelum abad ke-19, Jepang itu negara yang bertipe feodal. Artinya, mereka yang memiliki tanah adalah yang memiliki kekuatan. Hal ini ditandai dengan adanya daimyo atau tuan tanah yang berkuasa di daerahnya masing-masing. Mereka punya shogun dan samurai yang bertugas buat melindungi wilayahnya masing-masing. Maka posisi shogun dan samurai adalah sesuatu yang dianggap terhormat sama rakyat Jepang. Mereka berdiri di atas pekerjaan-pekerjaan lain, kayak petani, pedagang, pekerja kasar. Ini udah pernah aku bahas sebelumnya ya, di Kehidupan Shogun dan Samurai, video yang itu, cek aja. Tapi semua itu berubah ketika negara api menyerang Konoha. Enggak ya. Pada abad ke-16 sampai ke-19, negara Eropa tuh mulai berdatangan. Dimulai dari orang-orang Portugis yang bawa pengaruh senjata modern ke orang-orang Jepang, sampai orang Amerika yang mulai maksa Jepang buat buka pelabuhannya. Pada tahun 1853, seorang petugas Angkatan Laut Amerika, Matthew Perry, datang ke pantai Jepang dan meneror dengan kapal perangnya. Jepang pun terpaksa ngebuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk perdagangan ekspor-impor. Maka dengan itu terbukalah sudah negara Jepang. Negara yang tadinya sangat menutup diri dari negara barat, sekarang terbuka untuk industrialisasi. Nah, proses industrialisasi dan modernisasi negara Jepang ini dikenal dengan era restorasi Meiji, tepat ketika Emperor Meiji bertahta mulai dari 30 Januari 1867. Jepang pun berubah dengan cepat. Negara yang tadinya nganut pakem-pakem tradisional jadi mengadopsi cara barat. Misalnya, shogun dan samurai yang tadinya pekerjaan terhormat karena justru ngabisin duit negara yang mahal dituntut buat ganti kerjaan. Misalnya jadi guru, pekerja sipil, atau petugas militer. Sementara itu pendidikan juga berubah. Anak-anak belajar di kelas-kelas dan diajarin subjek-subjek kayak matematika, IPA, dan juga pendidikan moral. Industri-industri pun bertumbuh. Produksi barang-barang komoditas kayak kain, besi, kayu, batu bara pun diproduksi besar-besaran. Infrastruktur dan jaringan komunikasi dibangun dengan masif di seluruh negeri. Sementara itu ekspor ke luar negeri pun meningkat. Tapi ya namanya negara berkembang pasti ngalamin ketidakadilan. Jepang nih sering ditekan sama negara-negara barat dengan perjanjian yang berat sebelah atau disebut unequal treaties. Banyak perjanjian yang cuma nguntungin negara barat aja. Ini bakal kita lihat di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi selama Jepang ngalamin modernisasi, kayaknya hal-hal ini tuh bisa ditolerir. Dan yang paling penting dari semua modernisasi ini adalah modernisasi militer. Industri-industri militer kayak kapal perang, pesawat, senjata, ini semua mengadopsi teknologi barat dan dibuat secara masif. Mulainya era ekspansi Jepang. Salah satu hal yang perlu diacungi jempol pada masyarakat Jepang adalah mereka nggak ninggalin mentalitas leluhurnya. Jepang ini terkenal dengan negara yang nggak mau kalah dan punya harga diri yang tinggi. Misalnya adalah harakiri atau seppuku, ritual bunuh diri jika kalah atau gagal melaksanakan tugas. Orang Jepang lebih baik meninggal daripada kalah oleh musuh. Mentalitas ini tetap diajarin di sekolah-sekolah walaupun udah kena pengaruh barat.
Sejak kecil masyarakat Jepang tuh udah ditanamin bahwa negara Jepang adalah yang paling terhormat di Asia. Bahwa emperor adalah utusan dewa dan mati bagi sang kaisar adalah sebuah kehormatan. Anak-anak diajarin untuk punya mentalitas petarung dan punya harga diri tinggi. Nah, salah seorang dari anak-anak ini bernama Hideki Tojo. Ingat ya nama ini, Hideki Tojo. Balik lagi. Maka ketika Jepang punya industri militer yang bertumbuh dan modern, mentalitas itu bikin Jepang jadi punya ambisi. Dan ambisi itu mulai bergerak ke arah barat, ke dataran Korea dan China. Korea pada akhir abad ke-19 dipengaruhi oleh dinasti Qing dari China. Mereka lagi ngalamin fase pemberontakan internal atau Donghak Rebellion. Jepang cepat tanggap dengan mendukung para pemberontak, yaitu para petani yang gak puas dengan kepemimpinan dinasti Joseon. Hasilnya terjadi pertarungan melawan China di Tanjung Shandong dan Liaotung. Pertarungan itu pun melebar ke Manchuria dan menghasilkan kekalahan di pihak China. Otomatis Tanjung-Tanjung itu dan Manchuria beserta Korea jatuh ke dominasi Jepang. Ada yang gak suka sama kemenangan ini. Rusia. Dia bikin sebuah aliansi bernama Triple Intervention dengan Jerman dan Prancis buat menghalangi Jepang bergerak ke China. Maka Manchuria pun jatuh ke tangan Rusia. Rusia bahkan bikin sebuah pelabuhan bernama Port Arthur di Manchuria. Dan inilah salah satu unequal treaties itu. Jepang nih sering banget dirugikan sama perjanjian-perjanjian kayak gini, walaupun posisinya dia tuh menang perang. Akhirnya kekesalan pun memuncak pada tahun 1904. Jepang bikin proposal untuk merelakan Manchuria supaya bisa dapat kontrol penuh atas Korea. Tapi sayangnya ditolak mentah-mentah oleh Rusia. Maka peranglah solusinya. Tanggal 8 Februari 1904, Jepang di bawah komando Togo Heihachiro ngebawa kapal perang destroyer-nya menuju Port Arthur. Port Arthur pun dibombardir oleh pasukan Jepang dan setelah sekian lama diblokade, akhirnya pelabuhan ini pun jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 20 Februari 1905, Jepang menuju ke Mukden dan bertempur untuk menguasai Manchuria sepenuhnya. Pasukan Rusia yang kewalahan pun minta bantuan dari Rusia pusat di Moskow. Maka datanglah kapal perang bantuan dari Laut Baltik. Sayangnya karena posisinya ada di kontingen Eropa, dia tuh kudu muter lewat Afrika dan Cape of Good Hope, lalu ke Samudra Hindia, Asia Tenggara sebelum masuk ke Jepang. Jauh banget jalurnya. Dan itulah yang jadi disaster bagi pasukan Rusia. Walaupun punya kapal perang yang lebih banyak, tapi mereka tuh capek dan mereka tuh nggak tahu posisi musuh. Tanggal 27-28 Mei 1905, pasukan ini disergap oleh Togo Heihachiro di Selat Tsushima. Rusia pun hancur lebur dengan 8 kapal perang tenggelam dan 5.000 orang tewas. Ini adalah kekalahan yang sangat memalukan bagi Rusia, terutama bagi emperornya, Tsar Nicholas II. Kemenangan Jepang ini ngebuktiin bahwa Jepang udah punya kekuatan militer yang mumpuni dan gak bisa dipandang sebelah mata. Jepang muncul sebagai sebuah leading power di Asia. Selain itu, perang Rusia-Jepang ini jadi kemunduran bagi Rusia dan jadi salah satu penyebab hancurnya dinasti Romanov. Di Rusia sudah mulai ada pergerakan revolusi. Terus gimana dengan Cina yang wilayahnya selama ini direbutin Rusia dan Jepang? Kalau kalian masih ingat gigs, ini tuh eranya Puyi naik tahta. Yes, kaisar terakhir Tiongkok yang pernah aku bahas kemarin. Kita tahu sendiri kalau saat Puyi naik tahta itu banyak kerusuhan dan demo di mana-mana. Daerah-daerah dikuasai sama panglima-panglima perangnya tersendiri. Jadi sepertinya Manchuria ini jadi list terakhir untuk diperdulikan gitu. Tapi ada satu negara yang peduli. Kalian bisa tebak siapa? Siapa negara yang suka ikut campur sama urusan negara lain? Yes, Amerika. Jepang dan Rusia sebagai peserta perang pun menandatangani Treaty of Portsmouth 5 September 1905. Isinya adalah bahwa Jepang itu dapat kontrol atas Korea dan setengah pulau Sakhalin di utara. Manchuria lepas dari keduanya. Ini bikin rakyat Jepang merasa dikhianati. Udah susah-susah dapetin Manchuria, kok lepas gitu aja? Tapi karena ini Amerika, jadi dua-duanya patuh dan setuju.
Jepang yang ngerasa dirinya masih inferior dipandang sebelah mata, makin menggebu-gebu nih buat majuin industrinya. Tanggal 30 Juli 1912, Emperor Meiji mangkat dan digantikan oleh Emperor Taisho. 2 tahun kemudian, dunia mengalami Perang Dunia Pertama. Jepang berada di pihak aliansi dan menyuplai alat-alat perang bagi para pasukan militer. Hal ini bikin ekspor meningkat, jadi Jepang ngalamin pertumbuhan ekonomi. Ada nih yang namanya Zaibatsu. Ini tuh para konglomerat bisnis yang menguasai berbagai macam lini bisnis di Jepang. 4 perusahaan yang menduduki tier pertama itu Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, dan Yasuda. Sumitomo dan Mitsubishi memproduksi mesin-mesin dan kendaraan perang. Ini bikin militer Jepang juga maju pesat. Di awal 1920-an, Jepang muncul sebagai angkatan laut terbaik di dunia, di bawah United Kingdom dan Amerika. Buat membatasi perkembangan Jepang, maka dibuatlah Washington Naval Treaty tahun 1922, di mana Amerika, Inggris, dan Jepang harus patuh pada rasio jumlah kapal 5:5:3. Di sini lagi-lagi kita ngelihat bahwa terjadi sebuah unequal treaty bagi Jepang, di mana jumlah kapal perangnya pun dibatasin. Pada awal 1920-an, Perang Dunia selesai, dan ini bikin ekonomi Jepang ambrol. Wajar, karena ekspor mereka turun, dunia nggak butuh lagi mesin perang. Krisis ini disebut krisis finansial Showa. Dan itu adalah tugas pertama yang harus diemban oleh emperor baru, yaitu Hirohito. Dia naik tahta menggantikan ayahnya tahun 1926. Ada kerusuhan sosial di mana-mana, negeri diambang kebangkrutan, masih diperkeruh juga dengan munculnya 2 faksi ultranasionalis di Jepang yang bernama Kodoha. Kodoha loh ya, bukan Konoha ya. Kodoha dan Toseiha. Kodoha pengen bikin Jepang bebas dari korupsi dan berdiri sebagai negara militer tanpa melibatkan para Zaibatsu. Toseiha pengen ngejadiin Jepang negara militer, cuma lebih moderat dan masih pengen melibatkan para Zaibatsu. Puncaknya terjadi kudeta pada tahun 1936 oleh faksi Kodoha. Beberapa pengikut Toseiha terbunuh, yaitu Menteri Takahashi dan Jenderal Yotaro Watanabe. Tapi syukurnya kudeta ini berhasil ditangani sama Emperor Hirohito dan faksi Kodoha berhasil dilibas sepenuhnya. Dan salah satu yang berhasil melibas faksi Kodoha ini adalah Hideki Tojo yang berasal dari faksi Toseiha. Tuh, yang tadi aku suruh ingetin namanya. Jepang mau ekspansi lagi. Apakah kali ini berhasil? Kita balik lagi ke awal 1930-an. Jepang sadar bahwa dia harus menggerakkan mesin ekonominya dengan cara militer. Jepang pun membentuk Kwantung Army. Oh, aku kiranya bubur ya kalau sekarang Kwantung ya. Kwantung Army ini tuh pasukan khusus Jepang yang beroperasi khusus di dataran Cina. Dia ditempatin di Tanjung Shandong sebagai bagian dari Jepang. Hasil menang, perang, lawan Rusia dulu. Ngelihat Rusia semakin lemah dan sibuk sama revolusinya, bikin Jepang ngebet lagi nih sama Manchuria. Tanggal 18 September 1931, Jepang menyabotase rel kereta Manchuria Selatan dan terjadi sebuah kecelakaan minor. Jepang pun nuduh itu perbuatannya Cina tuh. Kwantung Army pun maju ke utara dan menduduki kota Mukden. Invasi kali ini berjalan lancar dan mudah karena Manchuria cuma diduduki sedikit tentara. Pada Februari 1932, Manchuria pun udah dikuasai sepenuhnya dan diganti namanya oleh Jepang menjadi Manchukuo. Pendudukan Manchukuo ngasih sedikit angin segar nih buat Jepang karena Manchukuo punya banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatin sama rakyat Jepang. Secara perlahan ekonomi Jepang pun pulih. Sementara itu gimana dengan Cina? Pada saat itu Cina lagi disibukin sama perang sipil. Ada 2 partai besar, yaitu Partai Nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek dan Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Keduanya nih saling perang dan pada awal 1930-an Partai Nasionalis berhasil mendominasi Cina. Ngelihat Jepang yang udah invasi di utara, Chiang Kai-shek malah nggak terlalu peduli dan malah nganggap Mao Zedong sebagai ancaman utama, bukan Jepang. Oleh karena itu, Jepang nggak berhenti di Manchukuo. Pada 1936, Jepang pun bergerak ke Provinsi Chahar dan Jehol dan mendirikan pemerintahan Mongolia Dalam yang dipimpin Pangeran Demchuk Dongrup. Ngelihat kelakuan Jepang yang udah gak main-main lagi, akhirnya Chiang Kai-shek berdamai sementara sama Mao Zedong dan bawa pasukan besar Cina ke Beijing.
Gesekan-gesekan kecil pun terjadi, tapi pada 7 Juli 1937 terjadi sebuah kecelakaan di jembatan Marco Polo, di mana tentara Jepang nggak bisa balik ke wilayahnya karena ditahan oleh pasukan Cina. Maka kejadian inilah yang memantik perang besar antara Cina dengan Jepang. Jepang yang lebih agresif berhasil ngalahin pasukan Cina. Pada tanggal 8 Agustus, dia berhasil menduduki Beijing dan Tianjin. Dan Jepang nggak berhenti di situ. Dia pun maju ke provinsi Shanxi dan ngedudukin kota Taiyuan serta Mongolia dalam sepenuhnya pada 7 November. Pendudukan Beijing dan beberapa kota penting Cina ini disambut baik sama Tokyo dan mayoritas warga Jepang. Ini ngebuktiin bahwa pasukan Jepang itu lebih superior. Selain itu, Jepang juga mendarat di pantai timur Cina dan maju berperang ke Shanghai. Dan tanggal yang sama, 7 November, Shanghai berhasil dikuasai sepenuhnya. Pasukan Jepang di Shanghai terus berekspansi ke barat ke provinsi Nanking dan ngalahin setiap pasukan Cina yang ngelawan. Pertempuran ini adalah pertempuran besar-besaran, ngehasilin jumlah korban sampai 250.000 orang dari pihak China. Bisa dibayangin ya, sebesar apa perang yang terjadi antara Cina dan Jepang ini, gigs. Tapi kenapa Jepang bisa menang di setiap pertempuran di Cina? Karena mereka tuh punya teknologi senjata yang lebih maju. Simple jawabannya. Kita tahu sendiri ya, Jepang tuh udah lama memodernisasi pasukannya dan sekarang Jepang lagi memetik buah dari memodernisasikan negaranya. By the way, Nanking ini adalah ibu kota dari China ya, dan tentu aja ada banyak penduduk di dalamnya. Kemenangan Jepang pun bikin mereka bertindak semena-mena pada penduduk Cina. Kejadian ini dikenal dengan nama Nanking Massacre. Sekitar 200.000 rakyat sipil dibantai secara massal oleh tentara Jepang. Dan saking parahnya, negara-negara barat menyebut ini dengan The Rape of Nanking. Aku nggak bakal sebutin secara detail di sini karena udah pasti di-blok sama YouTube. Kalau misal kalian mau tahu, kalian googling aja seberapa parahnya. Oh iya, menurut kalian gimana respon negara-negara barat terhadap invasi Jepang ini? Tentu, mereka semua mengutuk tentara Jepang. Pada tahun 1938, Amerika membatasi ekspor beberapa komoditas ke Jepang. Selain itu, mereka juga ngebatalin perjanjian-perjanjian terdahulu mereka dengan Jepang. Balik ke Cina, mereka pun memindahkan ibu kota mereka ke Hankou. Tapi tujuan Jepang sekarang adalah bagaimana menyatukan pasukan mereka di Beijing di utara dan di Shanghai yang ada di timur. Oleh karena itu, invasi lanjutan pun dilakukan. Berturut-turut daerah kayak Shandong, Taichung, dan Suzhou jatuh ke tangan Jepang. Dan akhirnya mereka berhasil nyatuin pasukan Shanghai dan Beijing. Chiang Kai-shek berusaha memperlambat pasukan Jepang dengan ngancurin tanggul di Sungai Yangtze. Tapi itu malah nyebabin korban rakyat sipil sebanyak 500.000 orang. Jepang pun maju dan ngepung kota Hankou. Tanggal 25 Oktober 1938, kota itu menyerah dan pasukan Cina mundur. Chiang Kai-shek kini mindahin lagi ibu kotanya jauh ke barat, ke Chongqing. Sementara itu, Jepang mulai nguasain daerah-daerah selatan Cina seperti Wuhan, Hangzhou, dan Pulau Hainan dengan harapan menutup Cina dari bantuan laut negara barat. Tapi setelah Hankou dan daerah-daerah selatan itu udah cukup, gigs. Seperti Cina, Jepang pun juga udah kecapean. Sumber daya alamnya udah menipis. Ini terbukti dari pertempuran Changsha di Oktober, di mana ini kota pertama Cina yang berhasil mengusir Jepang. Di utara, kota Suiyuan dan Ningxia juga berhasil bertahan ngelawan pasukan Jepang. Oleh karena itu, Jepang pun mulai membidik daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ada dua operasi. Yang pertama adalah Hokushinron, di mana Jepang membidik daerah Siberia di Rusia, dan Nanshinron, di mana mereka pergi ke Asia Tenggara yang kaya akan minyak. Namun di Manchuria, beberapa kali pasukan Jepang dihajar balik oleh pasukan Rusia. Salah satunya adalah pertempuran Khalkhin Gol. Hal ini bikin progres Jepang di Rusia gagal, begitu pula dengan gerakan Hokushinron. Oleh karena itu, Tokyo setuju dengan Nanshinron, di mana Jepang bakal pergi ke selatan dan menguasai daerah Asia Tenggara. Sebelumnya dijelasin dulu nih gigs keadaan geopolitik Asia Tenggara pada saat itu, tahun 1930-an. Era itu adalah era imperialisme, di mana hampir seluruh wilayah Asia Tenggara dikuasai oleh kekuatan barat. Misalnya Laos, Kamboja, Vietnam. Negara-negara ini belum ada, semuanya berbendera Indochina di bawah kendali Prancis.
Sedangkan Filipina berada di bawah kendali Amerika karena mereka menang konflik lawan Spanyol dulu. Selain itu Filipina juga jadi base militernya Amerika. Burma, nama Myanmar dulu ya. Dan Malaya, nama Malaysia dulu. Itu ada di bawah kendali Inggris. Sedangkan negara kita, Hindia Belanda, ada di bawah kendalinya Belanda. Cuma Thailand yang bebas dari pengaruh negeri barat. Oleh karena itu, keinginan Jepang yang pengen dudukin Asia Tenggara berarti nyatain perang dengan negara Eropa dan Amerika. Dan hal itu Jepang lakuin di September 1940, di mana 6.000 tentara menduduki Tonkin, daerah Indochina. Pertempuran-pertempuran minor terjadi seperti di Hanoi, Langson, dan Lao Cai. Namun dengan itu wilayah Indochina pun nyerah kepada Jepang. Kenapa pasukan Prancis tuh nggak ngelakuin perlawanan berarti? Ya kita tahu sendiri ya, tahun-tahun segitu tuh Prancis lagi dilibas sama Nazinya Hitler. Jadi ya gitu. Pendudukan Indochina sama Jepang bikin Amerika tuh mengecam Jepang besar-besaran. Karena Amerika tahu bahwa intensi Jepang bukan lagi ke Cina, tapi udah pindah nih ke Asia Tenggara. Apalagi ada Filipina yang jadi base militer dari Amerika. Maka Amerika pun melakukan embargo besar-besaran kepada Jepang. Minyak dan logam besi yang jadi peralatan utama untuk perang diputus ekspornya sama Amerika. Selain itu, terusan Panama ditutup bagi kapal-kapal Jepang. Tapi Jepang nggak ambil pusing, karena sekarang dia mengincar sumber daya alam di Asia Tenggara. Dan Jepang harus cepat sebelum serangan dari barat datang. Oh iya gigs, sedikit kelupaan. Jadi di tahun itu, karena punya musuh yang sama, juga lagi sama-sama dalam fase ultranasionalis, Jepang, Jerman, Italia, ngikat sebuah perjanjian aliansi bernama Tripartite Pact di 27 September 1940. Mereka ini saling membantu satu sama lain. Mereka juga membenarkan setiap tindakan invasi yang dilakukan oleh masing-masing. Pada Juli 1941, Jepang menggerakkan tentara-tentaranya ke Indochina Selatan. Mereka siap untuk menaklukkan Asia Tenggara. Sekali lagi Amerika menentang tindakan ini. Secara personal, bahkan Presiden F.D. Roosevelt ngasih tahu duta besar Jepang untuk menarik pasukannya dari Indochina, atau aset-aset Jepang di luar negeri semua akan dibekukan. Lagi-lagi Jepang gak dengerin dan gak peduliin permintaan Amerika. Sebenarnya apa yang terjadi di internal militer Jepang sih? Apakah mereka tidak takut dengan Amerika? Kalian masih ingat kan sama Hideki Tojo? Dialah menteri perang Jepang saat itu. Dia dulunya adalah pemimpin Kwantung Army, kemudian naik pangkat jadi komander Jepang dalam menyerang Cina, dan naik lagi jadi menteri perang. Ide untuk menduduki Indochina berasal dari Hideki Tojo. Sebenarnya masih ada dua komando di atas Tojo, yaitu Perdana Menteri Fumimaro Konoe dan Kaisar Haruhito. Kalau Konoe, ini tuh sebenarnya pengen Jepang berhenti di invasi Cina aja. Tapi Tojo yang udah ngelakuin pendudukan Indochina menganggap ini udah terlambat. Tojo ngerasa Amerika tuh udah kadung benci, udah kesel sama Jepang. Oleh karena itu kalau Jepang nempuh cara negosiasi, itu pasti akan merugikan diri sendiri. Amerika pasti akan menekan Jepang. Kalau gitu kenapa kita nggak perang aja dengan Amerika sekalian? Sekalian menjadikan Jepang negara terkuat di muka bumi gitu. Itulah kira-kira pemikiran seorang Hideki Tojo. Debat panas terjadi di rapat kabinet Konoe. Karena Konoe juga bahkan Kaisar Hirohito ngerasa kalau Jepang tuh bakal kalah kalau adu kekuatan sama Amerika. Tapi sayangnya suara lebih berat ke Tojo. Tanggal 16 Oktober 1941, bahkan Konoe mengumumkan bahwa dia resign. Konoe kemudian digantikan oleh Hideki Tojo, dan tanggal 5 November 1941, akhirnya Kaisar setuju dengan ide Tojo untuk menyerang Barat. Tanggal 1 Desember, di konferensi imperial dengan kabinetnya, sang Kaisar setuju operasi untuk menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Perang Pasifik, Jepang versus Amerika. Nah, begitulah gigs. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kita tahu berikutnya bahwa Jepang akan menyerang Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Dulu kita udah pernah bahas di video World War II sebelumnya, tapi kita akan bahas lebih detail di kesempatan berikutnya. Amerika juga mendeklarasi perang keesokan harinya, mulai era perang antara Jepang versus Amerika. Kalau misalnya kalian tahu ya, ada serangan gila-gilaan oleh Jepang tanggal 8 Desember ke banyak tempat.
tepat ketika serangan Pearl Harbor terjadi. Bayangin aja, Hong Kong, Malaya, Filipina, Wake Island, Gilbert Island, dan Guam, semua ini diserang serentak sama pasukan udara, laut, dan darat Jepang. Ngeri nggak tuh? Nah, kita juga bakal bahas ini dan gimana caranya negara sekecil Jepang tuh bisa mendominasi Hindia Belanda yang ukurannya sangat besar. Hindia Belanda, Indonesia. Mari kita simpan ini semua untuk nanti, untuk video berikutnya. Apakah kalian setuju? Kalau setuju, komen. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, cepet tuh sekarang ngomongnya. Tinggal komen aja di kolom komentar. Mau diskusi juga silakan dengan bahasa yang sopan dan saling menghormati tentunya. Dan as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again and I'll see you again on my next video. Bye. Portsmouth. Jepang dan Rusia sebagai peserta perang pun menandatangani Treaty of Portsmouth. Menandatangani tanggal 30 Juli 1912, Emperor Meiji untuk membatasi perkembangan. Debat panas terjadi di Rabat nggak tuh?